Kita bicara Iya, mengenai Bapak, tentang terdengar. penggolongan dan standar kualitas air. Apa yang kamu ketahui tentang penggolongan air? Golongan air ada apa aja tuh? Yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, apa? Air minum, Air minum. Terus, air limbah, air limbah, Air tanah. air tanah. Terus apa lagi? Ayo. Air minum, air limbah, air tanah, air sumur, air sumur. Air sumur mungkin nanti jadi satu dengan air tanah ya. Mungkin cuma ada sumur gali, ada sumur bor. Nah, kalau dulu kita menyebutnya itu adalah air apa? Air bersih. Air bersih. Ada air minum, ada air bersih. Kemudian sekarang istilah air bersih itu di dalam persyaratannya sekarang tidak ada. Yang ada sekarang adalah air untuk keperluan higien dan sanitasi. Kalau higien itu berarti kan untuk kebersihan diri kita. Kalau sanitasi itu untuk kebersihan lingkungan. Air yang digunakan itu jadi untuk mandi, untuk cuci ya. Itu namanya air higien dan sanitasi, untuk keperluan higien dan sanitasi. Kalau dulu kita kenal dengan air bersih, tapi dengan adanya regulasi baru tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2017 ya kalau tidak salah, itu sekarang dari air bersih diubah istilahnya menjadi air untuk keperluan higien dan sanitasi. Penggolongannya apa lagi? Kalau kita yang kalau saya juga di desa ya, di Sleman itu saya kan dekat sawah. Nah, di situ ada air yang digunakan untuk pertanian. Itu ada golongannya sendiri. Jadi kalau sekarang dengan peraturan PP ya, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, ada air sungai, ada air danau dan sejenisnya. Air sungai pun nanti diklasifikasikan juga, di danau juga diklasifikasikan juga. Ya, danau dan sejenisnya itu katakanlah seperti apa ya? Kalau kolam renang beda, kolam renang itu ada persyaratannya tadi 32. Kalau seperti umbul, ya, itu pemandian umum itu juga ada juga. Kalau seperti waduk, danau, sungai itu nanti bagi-bagi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau kelas 1 itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk bahan baku air minum. Jadi sungai yang diambil airnya kemudian diolah menjadi air untuk PDAM itu nanti masuknya kelas 1. Kalau yang digunakan untuk wisata ya, perikanan dan sebagainya itu nanti masuk di kelas 2. Jadi ada beberapa penggolongan di situ sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi itu kemudian berkaitan dengan standar kualitasnya apa? Ternyata pada saat kita menggolongkan tadi ada air minum, dia punya kualitasnya sendiri. Bisa digunakan sebagai air minum apabila dia harus memenuhi kualitas syarat air minum. Ya, penggolongan digolongkan di dalam air untuk higien sanitasi, dia persyaratannya beda lagi ya dengan air minum, tetapi untuk air higien sanitasi. Untuk kolam renang juga ada persyaratannya tersendiri. Air danau, air sungai itu semua ada juga standar kualitasnya ada sendiri. Dan itu ada regulasinya masing-masing. Sehingga kita mengenal beberapa penggolongan di dalam air yang sering kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengambil beberapa pengertian apa yang dimaksud air, itu ada semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil. Jadi air itu yang air laut nggak bisa dimasukkan ke kategori air. Ya. Kemudian sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah. Termasuk di situ ada pengertian tentang aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situs, waduk, muara. Itu nanti kita golongkan sendiri-sendiri. Kemudian juga ada beberapa istilah tentang pengendalian pencemaran. Kalau nanti kita bicara di air badan air, ya air badan air itu seperti di air sungai, air danau, kemudian di air limbah pasti bicaranya ada namanya pengendalian pencemaran. Jadi bagaimana upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi pencemaran terhadap air tersebut sehingga kualitasnya tidak memenuhi persyaratan.
Ada mutu air. Nah, ini mutu air itu berdasarkan kualitas. Adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu. Jadi kita kalau namanya mutu air tadi kan sudah ada kualitasnya. Ya. Ada baku mutunya. Baku mutu ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kita ukur di lab. Parameter-parameternya apa meliputi? Parameter fisika, ada parameter kimia, ada parameter mikrobiologi. Fisika itu apa saja? Seperti katakan bau, warna, rasa, dan sebagainya. Kimia itu apa? Misalnya kadar air, kadar besi, kadar mangan, kadar timbal, ya, kadar Hg, dan sebagainya. Kemudian parameter mikrobiologi misalnya, atau bakteriologi, ada total coliform, ada E. coli, ya, macam-macam. Nah, kemudian juga di dalam kita melakukan analisa tadi dengan metode-metode tertentu, ya, dan berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Artinya di situ ada tata cara kita makan. Kemudian juga tadi bicara kita sudah singgung mengenai kelas air. Itu ada peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan untuk peruntukan tertentu. Jadi kalau seperti di kelas untuk air sungai, air danau, itu di kelas dibagi menjadi 4. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Apa baku mutu? Ya, ukuran batas atau kadar makhluk hidup atau zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaan dalam air. Jadi kalau bahasa gampangnya di situ adalah kadar tertentu dari suatu zat atau makhluk itu. Karena ada makhluk itu apa ya? Seperti di bakteriologi tadi, kan itu adalah berapa jumlah koliformnya. Berarti kan itu makhluk hidup. Ya. Kalau katakanlah batas zat misalnya, zat atau komponen, katakanlah berapa katakanlah kadar besinya, berapa kadar timbalnya dan sebagainya. Kalau baku mutu ada 5 nanti berkaitan dengan 5 gitu ya. Nanti ini beberapa pengertian tolong bisa dibaca. Kalau kita masuk di dalam penggolongan air, di situ ada air minum, di mana kualitasnya kita mengacu di dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 tahun 2010. Di situ disebutkan berapa. Nanti kita lihat. Jadi kualitasnya itu kita lihat dari itu peraturan menterinya, baku mutunya berapa di situ. Kemudian kalau kita bicara mengenai tentang penggolongan daripada air keperluan higien dan sanitasi atau air bersih, atau kita bicara mengenai tentang penggolongan air kolam renang, kemudian spa, dan juga pemandian umum, di situ nanti kualitasnya itu diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 32 tahun 2017. Ini artinya setiap kelompok, setiap air itu ada persyaratannya sendiri-sendiri. Kalau kita bicara mengenai tentang air laut ya ini sebenarnya ini sudah berubah nih. Sebenarnya ini sudah berubah. Diana di mana saya ubah ya tadi malam itu ya. Saya sudah ubah di belum ya. Ini kita menggunakan yang ini bisa juga masih dipakai, tapi kita bisa juga menggunakan untuk yang peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 itu yang terbaru. Di mana sama sebenarnya untuk ujinya, di mana air laut itu dibagi menjadi apa? Pertama dari wisata bahari. Tempat-tempat kita wisata itu nanti ada persyaratannya sendiri. Airnya seperti apa sih persyaratan untuk wisata, kemudian air untuk pelabuhan. Ya. Air pelabuhan ini juga nanti ada persyaratannya sendiri. Kemudian air untuk biota laut. Jadi biota laut tempat hidupnya laut. Ini diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 atau juga diatur di dalam PP. Yang terbaru adalah PP nomor 22 tahun 2021. Ini yang mengatur tentang kualitas untuk air laut yang terdiri dari air untuk wisata bahari, air untuk pelabuhan, dan air untuk biota air. Ini nanti persyaratannya sendiri-sendiri ya. Jadi itu pembagiannya. Kemudian air limbah, nah ini persyaratannya relatif banyak. Jadi kalau yang peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 68 tahun 2016 ini mengatur tentang limbah domestik. Termasuk di dalamnya limbah domestik ini adalah limbah untuk pelayanan kesehatan. Ya, domestiknya ada situ.
Kemudian juga ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 berkaitan dengan syarat-syarat air limbah. Kemudian juga ada kalau di Jawa Tengah ada namanya Perda, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 tahun 2013. Kemudian ini kelihatannya materinya ini yang belum saya update. Coba saya stop share dulu ya. Tadi pagi saya sudah update yang terbaru. Coba saya carikan yang sudah saya update. Mohon maaf. Saya carikan dulu tentang baku penggolongan. Saya sudah update kok. Tadi pagi itu penggolongan. Saya sudah update yang terbaru tadi mana? Bukan simpan, belum saya save tadi malam pagi. Ini. Ini mohon maaf, jadi yang tadi malam saya sudah update untuk penggolongan ini, tapi kok atau enggak saya save ya tadi malam. Oke, nanti saya coba. Oke. Jadi yang di badan air ini ada regulasi yang baru ya. Nanti saya coba kalau ketemu yang terbaru. Ini sudah dihapus, sudah diganti. Ini menjadi PP tahun 22. PP 22 tahun 2021. Nah, di perbedaannya di PP yang baru ini adalah untuk air badan air, kalau dulu menyebutnya air badan air, ya, seperti air sungai, danau itu dijadikan satu. Tetapi di dalam PP yang baru itu diubah, jadi di air sungai disendirikan, air danau disendirikan. Kalau kelasnya sama, masing-masing di air sungai dibagi menjadi 4 kelas, 1 sampai dengan 4. Kemudian di air danau juga dibagi 4 kelas. Dan baku mutunya sama juga dengan yang di PP 82 ini relatif sama ya. Jadi pembagiannya ada di situ. Jadi saya mohon maaf karena tadi malam saya update dengan regulasi yang terbaru, tapi ya ini keluar yang lama atau saya lupa untuk save-nya mungkin. Oke, ya. Kalau kita bicara di air minum ya, air minum tadi kita jelaskan, kita menggunakannya di situ adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 ini berkaitan dengan kualitasnya. Ya, kualitasnya itu nanti kita bicara di situ tentang parameter.
Tapi sebelum masuk ke sana, ada beberapa pengertian tentang air minum itu apa sih? Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Jadi air minum itu bisa diproses ya, ada pengolahannya, atau tidak diproses tidak apa-apa, tetapi harus memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya nanti apa? Nanti akan saya sampaikan gitu. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan baik secara fisika, biologi, kimiawi, dan radioaktif yang memuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Artinya nanti di dalam regulasinya untuk menentukan kualitas tadi di PMK 492 itu diatur syarat kimianya apa, syarat biologinya apa, syarat fisikanya apa, radioaktifnya apa saja parameternya, kemudian berapa konsentrasinya. Di mana parameter-parameter tadi ada yang dikategorikan wajib, wajib itu harus diperiksa, dan parameter tambahan. Yang dimaksud dengan parameter wajib adalah merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Jadi itu harus diperiksa oleh itu. Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan kondisi kualitas lingkungan masing-masing. Ya, kalau pengawasan bagaimana untuk pengawasan air minum ini bisa diawasi secara internal maupun eksternal. Siapa yang melakukan pengawasan di situ adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau dari KKP. KKP itu Kantor Kesehatan Pelabuhan. Pengawasan kualitas air minum secara internal dilaksanakan oleh penyelenggara air minum. Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi. Jadi bagaimana kondisi lingkungannya di dalam air minum ini. Jadi seperti di misalnya di air kemasan isi ulang, itu perlu diinspeksi juga sanitasinya tentang kebersihannya dan sebagainya. Kemudian juga dengan pengambilan sampel air. Jadi diambil contoh ujinya, kemudian nanti diperiksa, kemudian melakukan pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan rekomendasi dan tindak lanjut. Ini adalah kegiatan untuk melakukan pengawasan. Nah, ini ada parameter wajibnya apa? Untuk parameter wajib pemeriksaan mikrobiologi ini diperiksa adalah apa yang wajib diperiksa? Ini adalah E. coli dan juga total bakteri coliform, di mana jumlahnya harus tidak ada 0. Kalau ada, katakanlah, E. coli-nya 1, total coliformnya 1, itu pasti tidak diperkenankan, dia tidak memenuhi syarat sebagai air minum. Ini persyaratan wajib untuk pemeriksaan atau persyaratan air minum untuk mikrobiologi adalah tentang parameter Escherichia coli dan total bakteri coliform. Kemudian untuk kimia anorganiknya apa? Adalah arsen, fluorida, total kromium, kadmium, nitrit, nitrat, cyanida, selenium. Dan ini ada konsentrasinya di sini. Bahwa ada konsentrasi maksimalnya. Ada arsen itu boleh di dalam air minum kita, tapi maksimalnya adalah 0,01 mg per liter. Jadi dalam 1 liter air itu maksimalnya hanya ada 0,01. Fluor juga boleh, fluor itu biasanya ada di dalam pasta gigi kita ya. Pada cyanida yang racun yang membunuh ya. Kalau dulu ada Jessica itu ya, cyanida itu ya. Kasusnya Jessica atau apa sampai itu, yang kopi Vietnam itu sangat membunuh dia. Tetapi dia boleh ada di dalam minuman kita, di dalam air minum kita. Tapi syaratnya maksimalnya adalah 0,07 mg per liter. Ini adalah parameter wajib yang harus dianalisa untuk menentukan kualitas daripada air minum kita untuk yang anorganik. Kemudian ini adalah parameter wajib ini untuk fisik. Ya. Di sini ada tentang bau, warna, TDS, kemudian kekeluhan, rasa, suhu. Parameter kimianya di sini ada aluminium, besi. Kemudian di situ ada juga tentang kesadahan. Kemudian juga kesadahan itu kapur ya, ada klorida, mangan, pH, seng, sulfat, amoniak, amoniak. Ini tapi tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, tapi wajib dilakukan analisa.
Kalau tambahannya apa? Yang anorganik adalah heksasa, merkuri, Hg, antimon, barium, dan lain sebagainya. Kalau yang organik adalah K-4, zat organik, kemudian deterjen, kemudian pestisidanya ada tambahan, tergantung dari kondisi lingkungan yang ada. Disinfektannya bisa ada klorin, klorinnya itu sampai dengan 5 mg per liter. Oke. Kemudian untuk yang air limbah, ini berkaitan dengan di air limbah domestik, ya di rumah tangga kita, ini harus kita periksa. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, air limbah adalah air sisa dari suatu proses atau kegiatan. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian daripada air. Baku mutu air limbah adalah suatu ukuran atau batas atau kadar unsur zat pencemar atau jumlah unsur pencemar yang ditinggalkan keberadaannya dalam air limbah yang dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dalam suatu usaha atau suatu kegiatan. Jadi bahasa gampangnya ini adalah konsentrasi pencemar yang boleh dibuang ke dalam badan air penerima. Badan air penerima apa? Sungai bisa, danau bisa, dan sebagainya. Nah, ini konsentrasi, jadi kualitas air limbah untuk limbah domestik. Dan limbah domestik itu untuk apa saja? Yang termasuk limbah domestik, di situ ada rumah susun, ada penginapan, ada asrama, ada ini pelayanan kesehatan. Jadi kalau lab itu nanti ada 2. Ya. Syaratnya yang domestik nanti ikut di dalam limbah domestik ini. Nanti kalau kita menggunakan bahan-bahan HP3 nanti ada persyaratannya tersendiri. Jadi lembaga pendidikan ya, seperti kampus itu nanti limbahnya masuk ada di sini. Perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena rekreasi, sebuah kawasan, balai pemukiman dan sebagainya. Ini adalah yang masuk di dalam limbah domestik. Persyaratannya apa di situ? Untuk limbah domestik ada pH, ada PUD, ada CUD, minyak lemak dan sebagainya. Satuannya harus jelas. Kemudian di situ juga harus konsentrasinya. Persyaratannya berapa? Nih, ini yang berkaitan dengan kualitasnya. Jadi setelah kita golongkan, kita juga harus mengetahui tentang kualitasnya di situ. Kemudian ada juga ini berkaitan dengan di Perda Jateng, ini peraturan daerah yang mengatur tentang buangan limbah. Di situ diatur ya. Ini sudah ada, bisa ini bisa dibaca bahwa kita itu wajib melaporkan 1 bulan sekali tentang air limbah yang kita hasilkan, kualitasnya itu, hasil pemeriksaannya kita laporkan. Oke, nanti ini bisa dibaca. Nah ini. Jadi kalau di dalam Perda Jateng ini di air limbah ini ya, kualitasnya itu berkaitan dengan kegiatannya sendiri. Kalau ini untuk usaha atau industri yang mengolah tentang atau membuat bihun atau sound ya, itu nanti ada sendiri. Jadi dia lebih terperinci. Katakanlah untuk industri mebel nanti ada sendiri, industri tekstil ada sendiri. Nanti itu bisa diatur gitu. Ya, jadi ini untuk persyaratannya. Jadi nanti kalau berkaitan penggolongan dan sebagainya itu tinggal kamu masuk di penggolongannya, persyaratannya apa. Kemudian ini yang harusnya sudah ganti. Ini adalah nanti kamu masukkan di PP 22 ya, tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kalau divisinya sama, apa yang dimaksud dengan kelas 1, tapi di sini nanti masuknya adalah disendirikan untuk badan air itu. Ini sudah tidak ada. Nanti ini di breakdown menjadi badan air itu ada 2, yaitu air sungai dan sejenisnya. Yang kedua adalah air danau dan sejenisnya. Kalau kelasnya sama, definisinya juga sama. Kelas 1 itu adalah air sungai kelas 1 misalnya. Air yang digunakan dapat digunakan sebagai air baku, air minum. Jadi sebagai bahan baku untuk pembuatan air minum. Atau diperuntukkan yang lain, mutunya, persyaratannya sama dengan kegiatan. Kalau yang kelas 2, ini untuk rekreasi. Jadi air rekreasi itu nanti ada persyaratannya. Budidaya ikan, air tawar, peternakan, mengairi pertanaman, dan sebagainya. Kelas 3 hampir sama dengan di kelas 2, tapi dia tidak digunakan untuk rekreasi. Kalau kelas 4 itu hanya digunakan untuk mengairi tanaman saja. Ini adalah
pembagian kelasnya seperti itu. Oke, kalau ini adalah penetapan kelas air ya, dan bisa dibaca sendiri. Kemudian status ya, kondisinya tercemar apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air tersebut. Jadi kalau baku mutunya tidak terpenuhi, maka dikatakan air tersebut tercemar. Atau kalau kondisinya baik atau tidak tercemar itu apabila dia memenuhi baku mutu. Ini air laut ya, nanti di PP juga ada, kemudian di LH juga ada. Apa itu laut, apa itu pelabuhan, apa itu wisata bahari, apa itu biota laut, nanti bisa dibaca di sini. Pemantauannya ya, jadi laut itu perlu dipantau setahun 2 kali. Perlu dipantau setahun 2 kali. Jadi biasanya kalau pada musim hujan sama musim kemarau. Kemudian di sini ada persyaratannya. Ini untuk mutu air laut untuk pelabuhan. Ya. Pelabuhan itu ada persyaratannya seperti ini ya, pelabuhan itu. Nanti kamu lihat. Kalau ini untuk wisata bahari, untuk menyelam, snorkeling, ya, dan lain sebagainya itu seperti ini syaratnya. Kalau yang ketiga ini adalah untuk ini masih wisata bahari, ya ini adalah untuk yang wisata bahari juga. Ini bukan wisata bahari, ini untuk apa biota, untuk biota ini untuk biota. Jadi yang ketiga ini untuk biota. Kemudian ada juga ini berkaitan dengan di Permenkes 32. Ini berkaitan dengan air higienis dan sanitasi yang saya sampaikan di depan. Kalau dulu itu adalah air bersih. Namanya sekarang untuk air higienis dan sanitasi. Juga mengatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini nomor 32 tahun 2017 ini juga mengatur selain untuk air higienis sanitasi, air kolam renang, kemudian untuk spa. Spa itu biasanya untuk seperti pengobatan juga di rumah sakit, kemudian juga untuk pemandian umum. Nah, yang spa tadi adalah air sarana air yang digunakan untuk terapi dengan karakteristik tertentu yang kualitasnya dapat diperoleh dengan cara pengolahan maupun secara alami. Jadi air yang digunakan untuk terapi. Biasanya di rumah sakit sekarang banyak di sini. Kolam renang divisinya apa? Air higienis sanitasi ini ya untuk keperluan sehari-hari. Jadi untuk mandi, cuci, ya itu namanya air untuk higienis dan sanitasi. Pemandian umum juga ada definisinya sendiri. Oke, untuk pengawasannya, kalau tadi di air minum juga ada pengawasannya, di sini pun juga ada ya, penilaian mandiri, pengambilan, pengujian sampel, sama. Di mana pengawasan internal dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun, kecuali parameter tertentu yang ditetapkan di dalam baku mutu. Jadi kalau di dalam perusahaan itu biasanya 1 bulan sekali. Standarnya nanti meliputi dari fisik, biologi, dan kimia sama ya. Kemudian sebenarnya juga ditambahkan untuk yang radioaktifnya sih enggak. Ini ada juga parameter wajib dan juga parameter tambahan. Ini yang parameter wajib, ya, dapat keluhan warna hampir sama. Tapi yang membedakan itu kalau kita bandingkan dengan di air minum ini adalah konsentrasinya. Biasanya konsentrasinya dia jauh lebih besar dibandingkan dengan di air minum. Jadi di air minum lebih ketat. Jadi misalnya warna dia lebih sedikit di air minum. Kekeluhan TDS ini TDS kalau di dalam air minum 500. Kalau di sini masih boleh 1000. Karena kalau di air minum itu karena apa? Lebih ketat karena kita langsung bisa meminumnya. Ya, kalau ini nggak boleh diminum, kalau namanya air higienis sanitasi itu. Oke, ini kemudian parameter wajib sama kalau di dalam air minum juga tentang total koliform dan jumlah E. coli-nya. Tetapi jumlahnya di sini kalau di dalam air minum itu total koliformnya 0, kalau di sini boleh 50. Kalau di E. coli sama-sama 0, tidak boleh ada. Ya. Jadi parameternya sama, total koliform dan E. coli. Cuma kalau di dalam air minum total koliformnya itu maksimal adalah 0 ya, tidak boleh ada. Kalau di dalam air higienis sanitasi boleh ada maksimalnya 50. Kalau E. coli sama-sama tidak ada di situ.
Ini parameter wajibnya untuk air higien sanitasi, ada pH, besi, ya, sampai ke pestisida. Tambahnya boleh air raksa, arsen, kadmium, krom valensi 6, selenium, seng, sulfat. Ini kalau kolam renang persyaratannya juga ada, nanti bisa dibaca ya. Kalau berkaitan dengan persyaratan nanti langsung dibaca saja. Kita tidak harus hafal nanti. Yang penting kita punya baku mutu tersebut. Kalau kita dimintai untuk melakukan interpretasi tadi. Ini untuk baku mutu biologinya. Kalau di kolam renang itu ada 5 indikator dari pencemaran tinja. Ya, ada E. coli dan sebagainya. Kemudian juga yang tidak berasal dari tinja. Itu yang kalau ada E. coli itu mengindikasikan bahwa di situ air tersebut tercemar oleh tinja. Tinja itu bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari hewan. Kemudian yang tidak berasal dari tinja, bakteri yang diidentifikasi untuk kolam renang itu ada Pseudomonas, ya, Staphylococcus aureus, Legionella, kemudian juga tentang HPC, Heterotrophic plate count, jadi ALT, jadi jumlah bakteri di situ. Ya, kenapa ini perlu diperiksa? Karena kadang-kadang di kolam renang itu juga perilaku yang berenang itu macam-macam juga ya. Mungkin kita juga pernah melakukan juga ya. Jadi mau kencing ya langsung di kolam renangnya gitu. Karena nggak mau keluar dari kolam renangnya itu. Ya, jadi indikatornya tadi ada E. coli, ada HPC, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, dan Legionella. Ini adalah persyaratan di air renangnya. Kalau ini adalah situ nanti persyaratannya selain bakteri juga ada bakteri secara kimianya juga, ada pH, ada alkalinitas, sisa klor bebas, sisa klor terikat, ya. Itu semuanya ada persyaratannya. Kalau spa ya tadi yang digunakan untuk terapi tadi, ya, di situ ada juga kekeruhan, suhu, kejernihan, dan lain sebagainya. Untuk bakterinya, sini ada yang tidak ada apa ini? Legionella ada, Pseudomonasnya ada, HPC-nya ada, E. coli-nya ada. Yang tidak ada dibandingkan dengan kalau yang tadi kan ada 5 ya. Kalau ini ada 4 saja. Dan kadar maksimumnya di sini ada. Berapa kadar maksimumnya? E. coli kurang dari 1 ya, berarti seharusnya 0 kalau kurang dari 1 itu sama dengan 0 ya. Kemudian jumlah bakteri ya, ini adalah kurang dari 200. CFU adalah colony form unit. Jadi kalau kita menanam bakteri di dalam satu media plate, media padat, kita akan muncul koloni-koloni ya, koloni. Satu koloni itu satu bakteri. Ya, kalau kita melakukan seperti itu. Ini Spanyol untuk kimiawinya. Pemandian umum, kalau kita ya mandi di pemandian umum itu, ini persyaratannya ada ini aja. E. coli-nya boleh. Kalau di dalam air tawar boleh sampai 120. Nah, di air laut ya. Jadi ada di sini. Jadi lebih longgar lagi di sini. Kemudian ada pH-nya, ada oksigen larutnya ya, maksimum 4 dan sebagainya. Oke, jadi ini beberapa bagaimana kita bisa menggolongkan dari air yang biasa kita gunakan, kita dapati ya di kehidupan sehari-hari kita. Ternyata bahwa setiap air yang ada di dalam lingkungan kita itu ada baku mutunya, ada persyaratan kualitasnya. Di mana persyaratan kualitas tersebut ditunjukkan dengan baku mutu. Di dalam baku mutu, di situ ada parameter-parameter yang harus diperiksa, ya, kemudian berapa konsentrasi yang diperkenankan, itu menunjukkan kualitas yang ada. Ya, dari air minum, air kebutuhan higien sanitasi, air kolam renang, air pemandian umum, air untuk terapi, ya, spa, kemudian ada air limbah bermacam-macam. Regulasinya setiap perusahaan mempunyai parameter-parameter yang harus diperiksa sendiri-sendiri. Kemudian untuk air badan air sudah dikelompokkan menjadi 2, yaitu air sungai dan sejenisnya dan juga air danau dan sejenisnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi tidak terlalu sulit berkaitan dengan penggolongan tadi. Yang penting di dalam penggolongan kamu sesuaikan dengan baku mutunya sesuai dengan produkannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini di chat ada air laut, air tawar, maksudnya apa ini? Ragil nanda. Ya, tulis itu saya nggak tahu maksudnya.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Yang tadi Bapak, yang Oke. awal. Hah? Apa, Mas? Suaranya nggak begitu jelas ya, Mas? Halo. Itu tadi Ragil menjawab yang pertanyaan Bapak yang awal, Pak, yang Oh, tentang gitu. penggolongan. Oh, lewat chat ya. Saya baru baca itu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan yang dari penggolongan? Jadi sekitar tadi saya sampaikan apa yang dimaksud dengan penggolongan, kemudian setiap golongan tersebut sesuai dengan peruntukannya itu ada baku mutunya. Baku mutu itu menunjukkan kualitas. Kalau dia melebihi baku mutu atau di luar baku mutu berarti menunjukkan bahwa air tersebut sudah tidak memenuhi persyaratannya atau tercemar. Kalau dia masih memenuhi baku mutu berarti air tersebut masih baik atau memenuhi persyaratan untuk peruntukannya. Ya. Peruntukannya itu berbagai macam. Kalau untuk air minum ya ada persyaratan air minumnya. Untuk keperluan cuci, mandi ada persyaratannya sendiri. Kita mau berenang, ternyata ada persyaratan juga air renang, air kolam renang itu ya. Untuk pertanian pun juga ada persyaratannya. Untuk apa? Untuk rekreasi juga ada persyaratannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya rasa jelas ya. Ada pertanyaan enggak? Insya Ayo. Allah jelas Bapak. Jelas ya, oke. Iya. Kalau sudah jelas, kita akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri ya. Terima kasih ya.